Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak 3 sepeda motor di Soreang, Kabupaten Bandung. Ratusan penggemar ayam pelung ikuti kontes ayam pelung di Ciamis. Masyarakat adat Nusantara menggelar upacara ngertakeun bumi di Kawah Ratu Gunung Tangkupan Perahu. ...86 kepala daerah peserta retret gelombang kedua tiba di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Minggu siang. Mereka disambut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam prosesi yang tak kalah meriah. Seperti retret kepala daerah gelombang pertama di Magelang, Jawa Tengah. Penampilan marching band Gita Abdi Praja menggema menyambut barisan panjang para peserta retret yang akan mengikuti apel. Dari 87 peserta yang dijadwalkan hadir, 1 peserta yakni Gubernur Papua Pegunungan berhalangan karena orang tuanya meninggal dunia. Retret kepala daerah dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin pagi. Ular piton sepanjang 4 meter muncul di permukiman warga di Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor dan menggegerkan warga. Diduga ular piton itu muncul dari saluran air saat hujan turun. Dengan menggunakan karung, warga berupaya mengevakuasi ular piton yang muncul di permukiman warga di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Selasa malam. Awalnya warga sempat kesulitan mengevakuasi ular karena ukurannya yang besar dan ular sempat berontak. Ular sepanjang 4 meter itu muncul saat hujan deras melanda. Ular itu awalnya ditemukan oleh salah seorang anak yang tengah bermain di jalan komplek perumahan. Mengetahui kemunculan hewan melata tersebut, warga langsung menangkap ular dengan alat seadanya. Usai berhasil dievakuasi, ular itu langsung dimasukkan ke dalam karung. Kemunculan ular bukan pertama kali terjadi. Musim penghujan membuat ular kerap muncul dari saluran air. Posisi ular ada di jalan, di tengah jalan. Lagi tengah jalan, mau cari tempat yang tinggi kali ya. Itu keadaan posisi lagi jalanan, lagi banjir. Sekitar semata kaki di jalan nih. Nah, ular saya tangkap karena saya kalau sendiri tuh kayaknya nggak bisa karena ularnya lumayan gede, nggak bisa. Terus ada salah satu warga bantu megangin buntutnya, terus saya lah yang nangkep palanya. Dan ketangkep juga sudah berapa kali, bahkan saya udah nangkep 2 kali. Yang pertama tuh yang 3 meter, 3 meter lebih, jenis yang sama. Rencananya ular piton itu akan diserahkan ke pecinta reptil untuk ditangani lebih lanjut agar tidak kembali ke permukiman warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pecinta ayam pelung ramai-ramai mengikuti kontes ayam pelung di Ciamis. Suara yang indah dan bertenaga membuat ayam pelung yang menang harganya bisa naik berlipat-lipat. Dari 3 juta bisa tembus 30 juta rupiah per ekornya. Sejak pagi, ratusan pecinta ayam pelung sudah meramaikan arena kontes ayam pelung yang digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-383. Para pecinta ayam pelung dari 17 kota dan kabupaten pun turun gunung. Suara khas ayam jago ini memang jadi kuncinya. Penilaian berdasarkan irama serta panjang kokokan si ayam pelung. Bobot ayam, keindahan serta kecantikan ayam juga jadi syarat penilaian. Dalam kontes itu ada 3 kategori.
Yang dikonteskan di kontes jenjang itu ada kategori suara, kategori bobotohan, dan kategori penampilan. Artinya penampilan yang paling kasep gitu ya. Nah, yang agak ribet itu di suara, sebab ada beberapa kriteria, diantaranya suara awal, suara tengah, suara ujung, irama, dan keserasian. Nah, yang mendukungnya itu volume dan panjangnya. Ini bukan sekadar hobi, pecinta ayam pelung juga adu gengsi karena ayam pelung yang juara bisa naik kelas. Bayangkan jika sebelum menang kontes, harga seekor ayam pelung hanya sekitar 3 juta rupiah. Namun setelah menang kontes, harga pun melonjak 10 kali lipat menjadi 30 juta rupiah per ekornya. Kalau untuk ayam kontes itu minimal 3 juta. Tergantung kualitasnya gitu kan, minimal 3 juta ke atas lah gitu kan. Kalau udah juara berapa, Kang? Kalau udah juara bisa 10 kali lipat gitu kan. Tergantung juaranya juara berapa gitu kan. Kalau untuk kontes ayam pelung resmi seperti ini gitu kan, jenjang kabupaten itu minimal 10 kali lipat lah gitu kan. Jadi kalau misalkan harga ayam saya ini 3 juta, menang misalkan di kontes ini bisa jadi 30 juta gitu. Tidak hanya pemiliknya yang bangga, ayam pelung sang juara lomba juga siap-siap naik pamor jika menang. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Bersyukur atas hasil bumi, masyarakat desa pesisir di Pantura Subang menggelar pawai alegoris, gunungan, buah dan sayur serta aneka miniatur kapal serta binatang berkeliling desa menghibur warga. Wah, seru ya, arak-arakan hasil bumi di desa Belanakan Subang. Warga tumpah ruah di jalan melihat sayuran dan buah-buahan hasil pertanian di arak keliling kampung. Tak cuma itu, beragam fragmen alegoris seperti kapal dan aneka binatang juga diarak keliling diiringi musik. Ini semua sebagai bentuk rasa syukur di hari jadi desa yang ke-84 tahun. Kita mengadakan ulang tahun desa, hari jadi desa Belanakan, yang alhamdulillah ternyata antusias masyarakat sangat antusias sekali, yang mana memang kami bertujuan untuk membangun rasa gotong royong. Mereka menampilkan berbagai macam keunggulan masing-masing dusunnya, mencoba berkreasi, menampilkan keunggulan masing-masing di dusunnya. Tak cuma melestarikan budaya, arak-arakan hasil bumi juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian rakyat setempat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Masyarakat adat Nusantara berkumpul di Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Bandung Barat selama 2 hari untuk mengikuti upacara ngerteken bumi. Upacara tahunan masyarakat adat dilakukan untuk menghormati dan melestarikan alam. Sekitar 2.000 orang dari berbagai suku di Indonesia Senin lalu berkumpul di sekitar Kawah Ratu, Gunung Tangkuban Parahu untuk mengikuti upacara ngertaken bumi. Tidak hanya warga suku Sunda, upacara adat tahunan ini diikuti masyarakat adat Bali, Baduy hingga Dayak. Upacara mendoakan keselamatan bumi dan kelestarian alam termasuk Gunung Tangkuban Parahu juga dihadiri masyarakat adat dari Gunung Lawu, Gunung Slamet hingga Gunung Batur di Bali. Setelah berdoa menurut keyakinannya masing-masing, para peserta masyarakat adat melakukan tradisi ngelungken sajen atau melempar sesaji ke Kawah Ratu di puncak Gunung Tangkuban Parahu. Melemparkan sesaji adalah bentuk penghormatan kepada alam dan simbol menjaga kelestarian alam. Upacara ngertaken bumi lamba ini selain kita mengaturkan doa, memohon keselamatan dan kedamaian kepada Tuhan, kami juga tadi kan bagaimana spirit pelestarian itu bisa kita tebar, terutama ke generasi muda, untuk membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan alam harus kita jaga. Suatu wadah adat yang menyatukan budaya-budaya Nusantara yang digabungkan di ngertaken bumi lamba supaya negara ini tetap damai, tentram, dan sejahtera tentunya. Pesan-pesan adalah jaga alam itu sendiri,
Alam tidak butuh manusia, manusia butuh alam. Musik tradisional dan kesenian dari berbagai daerah di Nusantara pun dilantunkan mengiringi upacara adat yang sudah 17 kalinya diadakan secara rutin setiap tahun. Berkumpulnya masyarakat adat juga menjadi wahana mempersatukan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda dari seluruh wilayah di tanah air. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.